Halo teman-teman, kembali lagi di video kedua ya di modul OOP atau Object Oriented Programming. Nah, di modul kali ini kita akan overview sedikit ya tentang namanya Java. So, Java ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang bakal kita pakai di modul kita kali ini ya di OOP. Nah, Java tuh kayak gini ya, logonya ada kopi ya. Kenapa namanya Java? Karena pembuat dari Java itu setahu saya ya dia itu suka dengan kopi Jawa, jadi namanya Java dan ini logonya seperti kopi gitu ya. Nah, kenapa sih kita pakai Java di modul kali ini? Yang pertama adalah dia punya semua fitur-fitur yang ada di prinsip-prinsip dari Object Oriented Programming. Dan Java itu sangat OOP banget ya bahasanya gitu ya. Dalam tanda kutip OOP banget itu maksudnya ketika kita membuat hello world di Java atau boilerplate code di Java, udah pasti itu OOP gitu ya. Udah langsung OOP, bukan prosedural lagi. Kalau di bahasa pemrograman yang lain, biasanya mereka itu mencampur-campur ya antara ada OOP, ada prosedural. Jadi kalau kalian nggak pakai prinsip OOP itu it's okay, masih bisa jalan dengan prosedural. Tapi kalau Java, OOP itu ditekankan harus ada ya, wajib gitu. Seperti itu ya. Jadi kenapa kita pakai Java? Karena alasan paling kuat karena kita mau belajar OOP gitu ya. Kita nggak belajar mengenai teknologi Java dan lain-lain. Kita belajar mengenai konsep OOP gitu. Yang kedua, jargon dari Java itu sebenarnya dia itu jargonnya seperti ini, compile once, run anywhere. Nah, di modul sebelumnya, modul programming, kita belajar mengenai compile itu apa ya, compilation. Nah, jadi di Java dia itu compile once, run anywhere. Maksudnya apa? Kalau di C, kita kan ada source code ya, misalkan main.c gitu, terus kita compile, terus kita run. Nah, kalau kita mau ke komputer lain atau ke sistem lain, kita harus compile lagi tuh. Kita nggak bisa pakai misalkan a.out ya. Jadi kita nggak bisa pakai a.out dari satu komputer, misalkan dari komputerku ke komputer kalian yang lagi melihat video ini gitu. Jadi harus di-compile baru bisa di-run gitu. Nggak bisa hasil compilation-nya tuh di copy terus di-run, nggak bisa. Tapi kalau Java itu bisa guys. Jadi dia compile aja sekali, terus hasil compilannya itu kalian bisa distribusi lewat internet, kalian bisa share ke teman kalian, itu bisa gitu, nggak perlu compile lagi. Jadi gitu ya, that's why dia katakan run anywhere, mau run dimanapun bisa gitu. Yang ketiga, statically type. Ini gue jelaskan di modul lain karena kita masih belum belajar tentang ini ya, statically type. Tapi untuk menambah ilmu aja ya, jadi statically type itu maksudnya ketika kita mendeklarasikan suatu variabel, yaitu misalkan integer ya, integer x gini. Nah, itu namanya statically type. Karena ada di bahasa pemrograman lain, di mana kita declare suatu variabel, kita nggak perlu kasih tahu tipe datanya gitu. Misalkan di JavaScript kita bisa langsung let x. Nah, nanti x mau di input integer, string, double, itu bebas gitu ya. Jadi kenapa gua perlu statically type? Supaya kita bisa belajar lebih lebih mantap gitu ya. Oke, yang keempat, dia digunakan di banyak perusahaan besar gitu ya. Perusahaan enterprise biasanya mereka pakai Java semua gitu ya. Kemudian yang kelima, kenapa alasan big companies pakai Java, yaitu dia very mature dan battle tested. Dia udah mempunyai environment yang udah matang gitu ya, dan sering dipakai. Jadi udah battle tested, udah terjamin lah kualitasnya gitu ya. Oke, untuk menginstalasi Java, kalian bisa searching aja di Google. Gua nggak menjelaskan di sini karena di luar scope ya. Yang pertama, mungkin gua menjelaskan dulu perbedaan antara ketiga ini supaya kalian nggak bingung nanti mau instalasinya. Jadi yang pertama ada yang namanya JDK atau Java Development Kit, yaitu adalah komponen dari Java environment, dari lingkungan Java ya,
yang menyediakan semua tools, semua program, dan semua binary atau program juga ya, yang digunakan untuk melakukan compile, debug, dan menjalankan program Java gitu. Kemudian yang kedua ada JVM atau Java Virtual Machine. Nah, ketika kita mengeksekusi sebuah program Java, JVM itu bertugas untuk mengubah namanya bytecode, nanti kita belajar bytecode ya, ke mesin spesifik code. Nah, jadi alasan kenapa dia bisa compile once run anywhere, karena ada namanya JVM ini. Jadi kita harus menginstal JVM di setiap komputer yang akan menjalankan program Java. Tanpa ada JVM, kalian nggak bisa mengexecute program Java gitu ya. Kemudian yang ketiga ada JRE atau Java Runtime Engine. Nah, JRE itu sebenarnya miripnya sama JVM, tapi ditambah-tambahin beberapa tools gitu ya, atau beberapa additional features. Nah, dia menyediakan platform untuk mengexecute Java program, sama seperti JVM. Nah, tapi selain JVM, dia juga ada Java binary sama kelas-kelas yang lain. Jadi di OOP atau di program lain atau program yang besar itu biasanya kita, aduh sorry ya ini nggak kelihatan. Jadi kita biasanya itu ada namanya dependensi atau ketergantungan dengan code lain. Nah, code lain itu bisa aja kita yang buat atau code lain itu bisa aja orang lain yang buat atau vendor yang buat ya. Nama lainnya vendor itu. Jadi code lain itu, code orang lain itu ya dia ada di dalam JRE gitu ya. Nah, yang bakal kalian install itu harusnya adalah JDK karena kita mau melakukan development ke program ya. Kita mau coding gitu. Kita nggak mau hanya menjalankan. Kalau kalian hanya menjalankan aja, cukup dengan JRE atau JVM gitu ya. Kita misalnya JDK karena kita mau develop ya, kita mau compile juga gitu. Oke, itu untuk Java installation. Nah, berikutnya gue akan menjelaskan ini. Alur dari Java ya, dari kita development ya. Yang pertama ada source code. Source code kan di C kita ada main.c. Sama seperti ini juga ada misalkan nama kelasnya A ya, A.java. Terus compilernya kalau di C kan GCC ya atau GCC. Kalau di Java kita pakai Java C atau Java compiler. Nah, Java compiler ini gunanya untuk mengubah source code jadi namanya bytecode. Nah, bytecode ini sama kayak ini ya, bytecode ya. Bytecode ini bukan sebuah program yang kita bisa langsung jalankan. Bukan seperti A.otc gitu ya. Atau A.otc itu namanya native machine code. Jadi kalau C dia nggak ada bytecode ya, dia langsung dari source code langsung ke native machine code gitu. Itu kalau di C. Nah, that's why kenapa di C itu kita nggak bisa compile once and everywhere karena proses compilation-nya itu harus melalui komputer gitu. Karena dia bisa langsung source code ke native machine code. Tapi kalau di Java dia ada bytecode dulu nih. Extension-nya adalah .class gitu. Jadi mungkin nanti ini jadi A.class gitu ya. Nah, ini ada JVM. JVM seperti yang gue bilang tadi, JVM itu program untuk menjalankan program Java. Gitu ya. Program untuk menjalankan program Java gitu. Jadi, bytecode ini nanti sama JVM akan ditranslate langsung ke native machine code. Gitu. Jadi di Java nanti kita nggak ada yang namanya nge-compile Java langsung ke native machine code. Jadi kita nggak langsung run A.out gitu, nggak. Kita pakai bantuan namanya JVM, Java Virtual Machine, untuk mengeksekusi ini bytecode ini gitu. Jadi nanti hasil akhir dari Java adalah sebuah bytecode ini guys. Ya kita nggak pernah otak-atik masalah native machine code lagi gitu. Jadi dalam JVM ada namanya class loader, bytecode verifier, cheat compiler. Nah ini cheat ini just in time compilation, tapi semua ini kita nggak akan mendalami ya. Jadi anggap aja ini sebuah kotak namanya JVM gitu. Udah nggak perlu pusingin tiga ini. Jadi gitu ya. Untuk flow dari
yang kita buat nanti. Nah, sekarang kita pakai namanya IDE ya. Jadi last time di modul programming kita kan pakai text editor yang namanya Visual Studio Code ya. Sekarang kita akan pakai namanya IntelliJ IDEA. Bebas ya teman-teman, kalau mau pakai Visual Code juga it's okay, nggak perlu install ini karena size-nya juga lumayan gede ya ini. Tapi ya better kalian pakai ini, atau mungkin yang ada sedikit jadul tuh namanya Eclipse ya, boleh juga untuk pakai itu. Nah sekarang gua bakal demoin ya untuk membuat boilerplate code di Java atau Hello World ya di Java. Oh iya, jangan lupa ini pakai Commodity Edition karena ini gratis ya. Kalau mau bayar is okay, IntelliJ IDEA gitu aja. Tuh. Gak ada Commodity Editionnya. Oke, jadi let's start aja ya. Ketika kita buka IntelliJ IDEA bakal seperti ini ya. Harusnya UI-nya mirip-mirip karena gua pakai Mac ya. Mungkin kalian pakai Windows juga mirip-mirip sedikit lah ya. Nah, kalian bisa klik New Project di sini. Kalian beri nama apapun bebas ya. Misalkan apa ya? Learn OOP gitu. Nah, jangan lupa lokasinya di mana, ingat-ingat ya. Terus language-nya kita pakai Java aja. Kenapa ada yang lain-lain? Karena ini semua adalah environment di Java. Tapi sekarang yang kita pelajarin adalah Java. Jadi klik Java aja. Create repository gak usah dicentang. Itu nanti gua akan jelaskan di modul lain. Build system pakai IntelliJ aja. Ini juga akan gue jelaskan di modul lain ya. Nah untuk JDK mungkin kalian bisa download JDK langsung di IntelliJ atau download terpisah. It's okay ya. Yang penting kalian tahu JDK itu nanti diinstal di mana gitu. Nah add sample code boleh dicentang aja. Advanced setting nggak perlu. Oke langsung create aja. Nah, di sini kalian langsung disuguhkan dengan hal semacam ini ya. Mungkin kalian masih belum paham. Nah, jadi di Java itu namanya adalah sebuah project gitu ya. Kalau di C kan satu file aja tuh main.c. Sebenarnya kalau dinamakan project agak kurang tepat ya, karena cuma satu file. Satu project di Java ini nanti akan terdiri dari banyak file ya. Jadi contohnya di sini nih. Satu project itu biasanya ada di satu folder. Satu folder ini namanya Learn OOP. Aduh ketambahan L. Ya it's okay lah ya. Typo. Sorry guys. Nah kalau kalian lihat tadi itu ada di sini ya. Documents. Sorry. Clear dulu. Tadi apa? Dokumen Java Project CD Learn OOP. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah satu di dalam ini ya, dalam directory Learn OOP itu ada beberapa file ya, atau folder. Ini adalah file. File ini adalah file yang di-generate oleh IDE-nya, jadi kalian nggak perlu khawatir, ini nggak perlu diperhatikan, it's okay. Yang penting adalah ini, jadi ada src. Kalian lihat di sini, src ini adalah sebuah directory ya, sebuah folder. Jadi src, kalau lihat dalamnya, yaitu ada satu file, yaitu main.java. Ya, ini file ya, main.java. Kalau kalian lihat dalamnya, seperti ini. Sama ya, seperti ini ya. Jadi seperti itu guys. Jadi dalam folder ini Learn OOP ada folder.idea. Ini kita nggak perlu otak-atik juga karena ini di-generate langsung dari IDE-nya. Kita nggak perlu tahu dikit ignore juga. Kalian nggak perlu tahu ini juga. Yang kalian perlu lihat adalah src sama main di sini ya. src itu singkatan dari source. Jadi source code kita ada di sini. Jadi di sini udah ada boilerplate code-nya gitu ya. Nah, kalian bisa run dengan cara klik di sini atau klik di sini boleh ya, dua-duanya bebas. Terus kita klik run gitu ya. Nanti muncul di sini. Nah, outputnya itu di sini ya, hello world gitu.
karena kita print sesuatu di sini ya. Ini sama seperti printf lah ya di sini. Hello world itu ya. Nah, di sini tulisannya proses finish with exit code 0. Maksudnya apa? Maksudnya program kita berjalan dengan baik gitu ya. Di modul sebelumnya kan kita belajar juga return 0 di dalam main DC itu buat apa gitu. Gunanya buat ini gitu. Oke. Jadi itu untuk membuat project pertama kita. Nah, di sini gua coba manual ya. Jadi di sini kan untuk nge-run kita cuman klik aja. Tapi di belakang layar itu ada beberapa proses gitu ya. Jadi seperti yang di sini kita akan demokan di sini ya. Yang pertama ada main.java. Kita ada main.java. Kita langsung aja di sini ya, main.java ya. Nah, ada namanya Java compiler atau Java C gitu. Ada namanya Java C. Gitu kita mentranslate a.java ke a.class gitu ya. Jadi nanti harusnya main.class nih di sini ini. Java C main.java TLS. Nah, udah kebentuk file baru ya, namanya main.class. Kalau kalian lihat isinya ya, dia sebenarnya bukan di binary code juga bukan, karena kita bisa lihat di sini ada beberapa string ya yang kita bisa lihat jelas di sini. Jadi namanya bytecode. Bytecode tuh apa ya, kayak transisi ya antara source code dengan machine code gitu. Nah, udah nih bytecode udah, tapi kita mau run. Kita run pakai namanya JVM atau Java Virtual Machine. Kita cukup kasih Java aja di depan, Java terus main gitu ya. .class-nya nggak perlu diisi. Nah, langsung ya hello world gitu. Jadi Java ini adalah JVM-nya. Jadi kita nggak pernah yang namanya gini, main.class, nggak pernah ya. Jadi kita selalu pakai Java dulu di depan, baru nama kelasnya apa gitu ya, main. Seperti itu. Nah, ya itu untuk Java dan first boilerplate code kita dan hello world di Java. Jadi untuk nextnya kita langsung masuk ke materi OOP ya. See you in the next video. Bye.